Eee, oke baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok metode numerik membawakan judul analisis pengaruh simpangan terhadap sistem suspensi motor Alneo Kawasaki R15. Lanjut. Oke, ada 5 poin, yaitu teori umum, topik bahasan, solusi analisis, dan yang keempat solusi numerik, 5 simpulan. Lanjut ke pertama, teori umum. Nah, di teori umum sendiri ada sistem suspensi adalah komponen-komponen tertentu yang berfungsi meredam kejutan getaran yang terjadi pada kendaraan akibat permukaan jalan yang tidak rata yang dapat meningkatkan kenyamanan berkendara dan pengendalian kendaraan. Sistem suspensi mempunyai 5 poin, yaitu menyerap getaran, oksilasi dan kejutan, menopang beban, memelihara geometris roda, menambah traksi roda, dan meneruskan gaya gerak pengereman. Oke, lanjut. Nah, ada juga sebenarnya pegas. Dengan sifat pegas yang elastis, pegas berfungsi untuk menerima getaran atau goncangan roda akibat dari kondisi yang dilalui dengan tujuan agar getaran atau goncangan dari roda tidak menyalur ke bodi atau kerangka kendaraan. Berapa tipe pegas yang digunakan pada sistem suspensi? Yaitu ada pegas ulir, coil spring, dikenal juga dengan nama perkeong. Jenis yang digunakan adalah pegas ulir tekan atau pegas ulir untuk menerima beban tekan. Sebenarnya pegas daun, leaf spring, umumnya digunakan pada kendaraan berat atau niaga dengan sistem suspensi dependen. Selanjutnya ada pegas puntir atau dikenal dengan nama pegas batang torsi, torsion bar spring, umumnya digunakan pada kendaraan dengan beban tidak terlalu berat. Oke, lanjut. Nah, ada pula peredam kejutan. Peredam kejutan berfungsi untuk meredam beban kejut atau goncangan atau getaran yang diterima oleh pegas. Selanjutnya, nah ini ada juga lengan suspensi. Lengan suspensi atau suspension arm hanya terdapat pada sistem suspensi dependen terpasang pada bodi atau rangka kendaraan, berfungsi untuk memegang rangka roda kendaraan, pergerakan yang kompleks pada roda agar dapat sinkron dengan pergerakan lengan suspensi. Maka terdapat ball joint pada peningkatan lengan suspensi dengan rangka roda. Oke, yang sering kita ketahui adalah itu rocker arm untuk di bahasa umum masyarakatnya. Oke, lanjut. Oke, baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, akan saya lanjutkan, yakni di sini topik yang kedua, yaitu topik bahasan. Dikarenakan suspensi dipengaruhi oleh besar konstanta pegas, koefisien damping, massa motor, dan sudut reg. Nah, topik bahasan yang kami ambil yakni bagaimanakah pengaruh nilai simpangan yang berbeda untuk suatu sistem pegas, dan apakah waktu peredamannya semakin lama? Marilah kita bahas. Pada asumsi awal, di mana Y0 sama dengan 0,1 meter, massa motor sama dengan 137 kg, koefisien distribusi beban motor sama dengan 0,6, koefisien damping sama dengan 82,2 kg per sekon, dan koefisien pegas sama dengan 123,3 kg per sekon kuadrat. Nah, pada asumsi awal yang kedua, di sini data yang disajikan ya ini sama, terkecuali dengan nilai Y.
Di sini Y yang ditetapkan yakni 0,3 meter. Nah, dapat diketahui bahwa juga massa motor yang diredam sistem suspensi sama dengan massa motor dibagi 2 dikali dengan koefisien distribusi beban motor. Maka diperoleh dengan nilai 137 dibagi 2 dikali 0,6. Maka hasil yang diperoleh massa yang diredam sistem suspensi yakni 41,1 kg. Nah, pada model matematis disajikan gambar pada asumsi awal 1 dan asumsi awal 2. Dapat dilihat di slide berikut ini. Solusi yang ketiga yakni solusi. Baiklah, sekarang topik yang ketiga yakni solusi analisis akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk solusi analisisnya dimulai dengan asumsi awal 1 ya. Untuk persamaannya sendiri itu bisa dilihat ya. M dot S dikali Y aksen double aksen ditambah CY aksen ditambah KY sama dengan 0. Untuk MS sendiri itu sesuai dengan keterangannya, yaitu 41,1 ditambah CY aksen itu 82,2 Y aksen tambah 123,3 Y sama dengan 0. Lalu Y double aksen ditambah 2 Y aksen ditambah 3 Y sama dengan 0. Nah, untuk permisalannya sendiri bisa dilihat untuk Y sendiri, kalau untuk hasil dari Y sendiri sama dengan eksponen RT. Lalu untuk Y aksen sama dengan RE RT dan Y double aksen sama dengan R kuadrat eksponensial RT. Lalu untuk penjumlahan sendiri R kuadrat dikali E eksponensial Rx ditambah 2R Rx ditambah 3 Rx yang hasilnya 0. Jadi untuk R2 ditambah 2R plus 3 sama dengan 0. Nah, bisa dilihat sebelah kanan itu dari penjumlahan permisalan sebelumnya dijumlahkan, diturunkan lagi, terus mendapat hasil Y0 sama dengan C1 sama dengan 0,05 M. Untuk asumsi lalu untuk untuk selanjutnya Y aksen T sama dengan Recording in progress. lalu untuk dilanjutkan lagi Y aksen T sama dengan alpha eksponensial alpha T buka kurung C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T ditambah min beta C1 sin beta T ditambah beta C2 cos beta T dikali eksponen alpha X sama dengan Y aksen 0 sama dengan 0. Y aksen 0 sendiri yaitu min 1 E pangkat min 1 dikali 0 dikali 0,05 cos beta dikali 0 ditambah C2 sin beta dikali 0 ditambah min beta 0,05 sin beta 0 ditambah beta C2 cos beta 0. Y0 sendiri hasilnya min 0,5 ditambah
1,414 C2 sama dengan 0. Lalu untuk C2 sendiri 0,05 dibagi 1,414 yang hasilnya 0,03536. Lalu untuk YTE pangkat min T sama dengan 0,05 cos 1,414 T ditambah 0,03536 sin 1,414 T. Nah, untuk asumsi awal kedua, seperti yang dijelaskan teman saya di topik pembahasan, itu yang membedakannya hanya di 0,03. Jadi untuk permisalannya sama saja, hanya yang diganti yaitu angka dari Y-nya. Bisa dilihat. Lalu untuk solusi numerik sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut untuk solusi numeriknya. Bisa di next. Jadi untuk solusi numeriknya bisa dilihat itu hanya itu sama dengan 0,05. Lalu Y aksen X itu sama dengan Z. Dan Y aksen 2 itu, Y aksen 2X itu sama dengan Z aksen. Untuk Y 0-nya itu sama dengan 0,1. Y aksen 0-nya itu sama dengan 0. Di asumsi awal 1 ini I sama dengan 1 dengan T itu sama dengan 0. Dengan ZI ditambah 1 itu sama dengan ZI plus Z aksen H. Lalu ZI plus 1 itu sama dengan Y aksen 0 ditambah dalam kurung min 2Y aksen 0 dikurang 8Y 0 tutup kurung 0,05, di mana hanya itu 0,05. Dan untuk ZI itu sama dengan Y aksen 0, terus ditambah dengan Z aksennya itu sama dengan min 2Y aksen 0 dikurang 8Y 0. Dengan hasil ZI plus 1-nya itu sama dengan min 0,03. Lalu untuk YI plus 1 sama dengan Y1 ditambah Y aksen H. YI plus 1-nya itu sama dengan Y0 ditambah Y aksen 0 kali H sama dengan 0,1 ditambah 0 dikali 0,05 sama dengan 0,1. Lalu dilanjutkan dengan I itu sama dengan Z. Dan T itu sama dengan 0,05. Untuk ZI plus 1-nya itu sama dengan ZI plus Z aksen H. ZI plus 1 sama dengan Y aksen dalam kurung 0,05 ditambah tutup buka kurungnya min 2Y aksen dikali 0,05 dikurang 8Y 0,05 dikali dengan 0,05. Lalu untuk ZI plus 1 sama dengan 0,04 ditambah min 2 dikali dengan min 0,03 dikurang 8 0,1 dikali dengan 0,05. Dengan hasil ZI plus 1-nya itu sama dengan min 0,054. Lalu untuk YI plus 1-nya itu sama YI ditambah Y aksen H. YI plus 1 sama dengan Y tutup kurung 0,05 plus Y aksen 0, dikali 0,05 terus lalu dikali dengan 0,05. YI plus 1-nya itu sama dengan 0,1 ditambah dalam kurung min 0,054 dikali dengan 0,05. Dan YI plus 1-nya itu sama dengan 0,097. Bisa di next. Lalu untuk solusi numerik yang asumsi awal 2 itu dengan hanya itu sama 0,05, lalu anggapannya Y aksen X itu sama dengan Z, lalu Y aksen 2 itu Y aksen 2X itu sama dengan Z aksen, Y0 itu sama dengan 0,1, Y aksen 0 itu sama dengan 0. Di sini dengan
I-nya itu sama dengan 1, terus T-nya itu sama dengan 0. Lalu ZI plus 1 sama dengan ZI ditambah Z aksen H. ZI plus 1 sama dengan Y aksen 0 ditambah dalam kurung min 2 Y aksen 0 tutup kurung dikurang 8Y 0 dikali dengan 0,05. Lalu untuk ZI plus 1 sama dengan min 0,015. Lalu dilanjut dengan YI plus 1 sama dengan Y1 tambah Y aksen H. YI plus 1 sama dengan Y0 ditambah Y aksen 0. H sama dengan 0,1 ditambah 0 dikali 0,05 sama dengan 0,05. Lalu I sama dengan Z dan T-nya itu sama dengan 0,05. ZI plus 1 sama dengan ZI plus Z aksen H. ZI plus 1 sama dengan Y aksen dikali 0,05 ditambah kurung min 2 Y aksen dikali 0,05 dikurang 8Y 0,05 tutup kurung dikali dengan 0,05. Lalu ZI plus 1 sama dengan 0,04 ditambah min 2 dikali min 0,015 dikurang 8 0,05 dikali dengan 0,05. Lalu ZI yang didapat itu ZI plus 1 yang didapat sama dengan min 0,27. Dan untuk YI plus 1-nya itu sama dengan YI ditambah Y aksen H. YI ditambah 1 sama dengan Y dikali 0,05 ditambah Y aksen 0,05 dikali dengan 0,05. Terus YI plus 1 sama dengan 0,05 ditambah dalam kurung min 0,027 dikali dengan 0,05. Sehingga YI plus 1-nya itu yang didapat sama dengan 0,05. Untuk kesimpulannya bisa dilanjutkan oleh saudara Habib. Baiklah, selanjutnya tentang kesimpulan. Baiklah, di sini terlihat grafik asumsi awal 1, di mana grafik ini membahas grafik perbandingan antara Y analitik dan Y numerik. Bisa terlihat di sini grafiknya ada garis berwarna merah dan biru, di mana garis berwarna merah sendiri itu adalah Y analitik dan biru Y numerik. Dan dimulai dari angka 0,05. Lanjut. Selanjutnya grafik asumsi awal 2 sama membahas tentang grafik perbandingan antara Y analitik dan Y numerik. Tapi di sini perbedaannya Y numeriknya itu dimulai dari 0,1 dan Y analitiknya dari 0,1. Lanjut. Nah, selanjutnya grafik asumsi awal 1 dan 2. Di sini grafik ini membahas tentang perbandingan antara Y 0,05 dan Y 0,01. Bisa terlihat perbandingan grafik dimulai dari grafik garis merah 0,1 dan garis biru 0,5. Selanjutnya perbandingan numerik dan analitik. Solusi numerik memberikan hasil yang mirip dengan solusi analitik, di mana metode numerik mampu menghasilkan pola yang sama dengan metode analitik. Solusi numerik dengan metode Euler memberikan galat maksimum yang cukup besar, yakni sebesar 9.982% untuk Y0 sama dengan 0,05 M dan 12.528% untuk Y0 sama dengan 0,1. Lalu selanjutnya, penambahan simpangan awal mengakibatkan suspensi mengalami getaran yang lebih besar. Lalu penambahan simpangan awal tidak mempengaruhi kapan getaran suspensi akan berhenti. Dalam kurung, Y mendeteksi 0. Mungkin cukup seperti saja kesimpulannya. Terima kasih. Oke, baiklah.
Sekian dari kelompok kami, penjelasan dari materi-materi di atas. Mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.